Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sobat inovasi, saat ini era digitalisasi sehingga semua atau segala hal kita bisa mengaksesnya secara digital. Tentunya ada efek baik itu dari segi pendidikan, juga latar belakang, kemudian juga efek sosialisasi terhadap anak-anak, terutama remaja yang memang merupakan Gen Z yang haus akan informasi. Terkait dengan itu telah hadir di studio podcast kami adik kita Maura Aisyah Rizkiani dan Nadine Ramadhani dari SMA Negeri 11 Palembang yang merupakan siswa inovatif kita pada kesempatan kali ini. Maura dan Nadine mengambil judul untuk inovasinya yaitu pengaruh digitalisasi terhadap dunia pendidikan. Apa sih pengaruh digitalisasi? Langsung saja kita sapa Maura dan Nadine. Selamat datang Maura dan Nadine. Selamat datang Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini dari SMA Negeri 11 ya? Iya Bu. Oke. Udah kelas berapa sekarang? Sekarang udah kelas 10. Kelas 10 ya. Udah mau kenaikan lagi ya? Iya Bu. Naik kelas 11. Iya. Baik. Untuk kelas 10 ini ada penjurusan ya? Iya. ada. Penjurusan apa sekarang? Kalau di kelas 10 ini untuk naik ke kelas 11-nya ada terdiri dari P1, P2, P3, P4 dan P5. Oke. Kalau dari P1 dan P3 itu terdiri dari IPA, sedangkan P4 dan P5 IPS. Jadi kalian berdua ini nanti fokusnya kemana? Kalau saya insya Allah ke IPA. IPA. Kalau Maura juga sama, lebih ke sama. IPA. Oke, baik. Terkait dengan judul inovasinya, pengaruh digitalisasi terhadap dunia pendidikan. Apa sih yang melatar belakangi Maura dan Nadine tertarik nih untuk melihat digitalisasi di dunia pendidikan? Maura dulu, silakan. Kalau dari saya, latar belakang dari pengaruh digitalisasi bagi dunia pendidikan itu banyak macamnya. Kalau dari dampak positifnya, kita bisa mengakses informasi dan mencari materi yang akan kita cari atau kita pelajari lebih lanjut. Sedangkan dampak negatifnya itu siswa menjadi lebih malas belajar atau juga terjadinya kesenjangan sosial di daerah pedalaman. Terus juga kalau dari latar belakang digitalisasi ini sudah sangat penting bagi kami yaitu Gen Z. Karena semakin majunya dunia pendidikan, semakin majunya juga dunia informasi. Oke. Dari segi positif ya itu tadi Maura. Kalau Nadine nih, kalau segi negatifnya kan banyak informasi-informasi yang harusnya tidak Anda terima, tapi itu terbuka luas ketika Anda mengakses digital. Bagaimana Anda menyikapinya? Kalau menurut saya dari negatifnya itu siswa menjadi lebih pemalas. Kalau ulangan juga lebih banyak menyontek dari website Google. Begitu juga kesenjangan sosial. Kalau untuk kesenjangan sosial, Maura, sisi apa sih yang kamu lihat sebagai pengaruh digitalisasi? Dari siswa-siswi yang terdapat di daerah pedalaman ataupun di daerah terpencil, mereka itu lebih susah untuk mengakses informasi sehingga mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari digitalisasi bagi dunia pendidikan. Nah, oke. Ini kan digitalisasi dalam hal mungkin transfer materi dan teknologi ya. Yang kamu rasakan, tentunya dulu kan sebagai siswa kamu merasa udah mendapatkan materi secara manual gitu ya, yang ibaratnya mengajar memakai papan tulis, kemudian pakai spidol atau alat bantu lainnya. Apa perbedaan yang signifikan yang kamu rasakan dengan ketika guru memakai digital?
Kalau dari segi papan tulis ataupun buku itu, kebanyakan siswa, setengah dari siswa-siswi di sekolah itu bosan. Karena kalau dari papan tulis dan dari buku itu, guru menjelaskan, sebagian siswa mendengarkan dan sebagian siswa mengabaikan. Kalau dari digitalisasi ini bisa menggunakan aplikasi PPT, Canva, sehingga siswa dan siswi di sekolah itu lebih tertarik untuk mempelajari materi yang akan disampaikan oleh guru. Oke. Untuk Nadine, bagaimana dengan pencapaian hasilnya ya? Maksudnya mungkin evaluasi atau mungkin semester atau midterm gitu ya. Dari pribadi kamu sendiri, apa sih yang kamu rasakan sebagai perbedaan signifikan ketika kamu belajar dengan digital dan dengan manual? Adakah perubahan dalam segi hasil akhir? Ada Kak, kalau kita dari manual itu lebih bisa belajar lewat buku, lebih bagus. Tapi kalau lewat handphone itu juga lebih bagus karena mengurangi plastik, mengurangi kertas, mengurangi pemakaian pena dan lain-lain. Untuk hasilnya mungkin ketika kamu manual hasilnya B atau mungkin C, tapi kalau hasil di digital mungkin lebih tinggi atau malah sebaliknya? Malah sebaliknya, kalau digital itu seperti yang saat ini kita laksanakan, ulangan melalui handphone. Ulangan melalui handphone lebih banyak siswa yang melihat website Google. Sedangkan kalau manual, siswa lebih susah untuk melihat website Google. Nah, artinya pengaruh negatifnya lebih banyak dong daripada pengaruh positif. Atau bagaimana menurut kamu berdua? Silakan Maura. Iya, kalau menurut Maura, dari sisi negatif dan sisi positifnya itu lebih banyak ke sisi negatifnya. Karena dampak dari digitalisasi bagi dunia pendidikan itu positif, sedangkan manusia ini sering menyalahgunakan sehingga merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Oke, Nadine, bagaimana? Dari dampaknya positif atau negatif tadi, ternyata lebih banyak negatifnya karena siswanya lebih suka melihat website ya. Nah, itu bagaimana menurut kamu? Penyelesaiannya itu dengan cara kita memakai aplikasi tertentu supaya siswa itu tidak bisa melihat website Google saat ulangan. Oke. Sekarang di sekolahnya juga pakai itu ya, pakai aplikasi ya kalau ulangan ya? Iya, kadang Kalau pakai ujian? Quizzes dan kadang pakai browser. Tapi kalau ujian semesteran sama Meet itu lebih ke kertas. Nah itu kalau kamu pribadi lebih suka pakai ujian kertas ataupun ujian dengan digital? Iya. Kalau saya lebih ke manual, karena manual itu lebih mudah. Selain lebih mudah juga, kalau secara digital itu semisal jaringannya error atau sebagainya, website yang tidak masuk, itu lebih susah, bakal lebih memperlama waktu ya. Oke. Kalau menurut Maura? Ya, sama seperti Nadine. Kalau menurut Maura lebih ke manual, karena manual itu kita tidak perlu susah-susah untuk mendownload ataupun sebagai lainnya untuk digitalisasi di online. Oke. Dari survei yang kamu laksanakan ini ya, hasilnya apa sih? Pengaruhnya yang paling signifikan apa? Kalau pengaruh dari digitalisasi ini, pengaruhnya kalau untuk bagian positifnya dari survei yang kami cari Bu, siswa dan siswi di SMA Negeri 11 itu lebih mudah dalam belajar ataupun lebih tertarik menggunakan digitalisasi karena menggunakan PPT. Sehingga dari PPT itu bisa menarik ketertarikan siswa dan siswi untuk menyampaikan ataupun mendengarkan materi yang akan disampaikan kepada guru. Kalau dari Maura? Dari ini Nadine sama? Sama. Oke, hasilnya sama ya. Nah, kalau dari itu kan kalau secara positif ya. Kalau hasil negatifnya, ada kan mungkin teman-temannya itu dari survei hasilnya yang banyak negatif. Nah, itu apa sih yang sisi negatif yang menyebabkan mereka itu tidak suka dengan digitalisasi? Kalau dari sisi negatifnya itu mereka itu lebih mudah dalam mencontek, lebih mudah dalam lihat website Google, website dan lain-lain untuk mencari jawaban. Oke. Cara kamu mengatasinya bagaimana? Advice-nya, sarannya kepada teman-teman yang
senang atau tidak senang dengan digitalisasi? Kalau dari bagian senangnya, kita lebih mudah untuk mencari materi yang tidak ada di buku. Apalagi kalau sekarang di SMA kami belum terdapat buku cetak, jadi kami sering menggunakan PPT ataupun aplikasi lainnya untuk mencari informasi dari materi yang disampaikan guru, lebih memudahkan untuk mencari jawaban ataupun soal yang akan disampaikan guru. Kalau dari negatifnya, yaitu pada saat ulangan, kebanyakan siswa-siswi itu berbuat curang. Sebenarnya kita sudah menggunakan manual, tetapi mereka masih saja menggunakan hal cilik untuk menggunakan handphone pada saat ulangan. Baik. Artinya digital ini ternyata memberikan pengaruh yang lumayan besar kepada kehidupan dunia pendidikan. Baik, harapan kedepannya terhadap hasil survei kalian dan juga mungkin terhadap teman-temannya nih dalam menyikapi penggunaan digitalisasi. Silakan. Harapan saya semoga teman-teman bisa melihat kalau manual itu lebih mudah daripada kita harus mencontek. Oke, kalau Maura. Kalau aku juga sama Bu seperti Nadine, sebaiknya kita belajar aja berusaha bersungguh-sungguh, karena dari sikap kita dan teman-teman itu bisa merugikan orang lain. Dari yang belajar dari semalaman ataupun belajar giat, terus bisa kalah dengan yang bisa membuka website Google pada saat ulangan. Baik. Pesannya mungkin kepada teman-teman dan juga sahabat inovator menyikapi hal berikut itu. Silakan. Kalau dari Maura, pesannya itu untuk menyikapi digitalisasi ini, kita harus pandai untuk mengambil dampak positifnya, dan marilah kita bersama-sama untuk menjauhkan dari dampak negatifnya. Contohnya tadi seperti membuka website Google pada saat ulangan, karena itu merupakan perbuatan yang tidak adil bagi orang yang sudah benar-benar semalaman belajar. Oke, kalau Nadine? Sama. Oke. Terakhir ini ya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Nadine dan Maura dalam melaksanakan survei ini. Silakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Palembang, Bapak Dr. Utui Tatang Suntani, STMM. Terima kasih kepada Bapak Wakakurikulum SMA Negeri 11 Palembang, Bapak Dr. Andes Sukri. Terima kasih kepada Waka Kesiswaan SMA Negeri 11 Palembang, Ibu Lili Rusnaini. Terima kasih kepada Pembina KIR SMA Negeri 11 Palembang, Ibu Linda Yuliati SPD. Terima kasih kepada staf guru dan karyawan yang sudah membantu saya dan Maura untuk podcast pada hari ini. Dan terakhir, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu melancarkan podcast pada hari ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Maura dan Nadine di studio podcast kami yang telah sharing tentang hasil surveinya, yaitu pengaruh digitalisasi terhadap dunia pendidikan. Mudah-mudahan kedepannya para pelaku pendidikan, baik itu siswa maupun tenaga pengajar, menyikapi dengan positif digitalisasi di dunia pendidikan dan memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga hal-hal yang memang negatif itu bisa dihilangkan ataupun hal-hal yang positif dapat lebih ditingkatkan sehingga dunia pendidikan itu dapat maju di kemudian hari. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap solusi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di studio podcast kami yang tayang setiap hari dengan inovasi-inovasi terbaru bersama inovator-inovator yang hebat di Sumatera Selatan. Sampai jumpa dan salam inovasi.